you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur yang kami terus naikkan di mezbah Tuhan. Pengagungan yang kami persembahkan bagimu Tuhan. Kami tahu sampai hari ini kami boleh kuat oleh karena anugerah-Mu yang ada pada kami, yang menyertai kami. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini Bapa, ini doa kami Tuhan. Thank you Lord. Benar ya Tuhan.
menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Yes, Lord, yes, sekali lagi nyatakan, terima kasih Tuhan, di tengah badai hidup. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan bagiku Tuhan. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan, Kau yang sembah, Yesusku, Rajaku. Satukan hati kita sekalian, jemaat Tuhan, untuk firman Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puja dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi ini, Kau bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat dan kuat. Pagi ini Engkau memberikan satu kerinduan di hati kami untuk kembali datang dalam rumah Tuhan. Kami bawa langkah kaki kami masuk dalam rumah-Mu. Kami bawa juga segenap hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih sudah Tuhan tibakan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan pada pagi ini. Berfirman buat kami ya Bapa, kami percaya pengkhotbah sejati adalah Roh Kudus yang akan berbicara dari hati ke hati sesuai kedatangan dan kebutuhan kami lewat setiap ayat yang kami baca dan pengupasan firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Mampukan kami untuk menerima pesan firman Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup, perubahan pola pikir, bahkan perubahan masa depan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Apa yang Kau siapkan semua akan indah tepat pada waktunya kalau kami berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Mu. Urapi kami sekalian, kuduskan kami semua. Kami siap buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk bilang sama-sama, merdeka. 3 kali, 2, 3. Merdeka, merdeka. Sekali lagi. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati Indonesia sejauh ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini pada gereja dan gembala setempat. Saya bisa kembali melayani firman Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini ya. Pagi ini tentu saja menjelang kemerdekaan besok 17 Agustus 45 kita mau bicara mengenai tema kemerdekaan juga ya, merdeka dalam Kristus, kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus, merdeka dalam Kristus Yesus ya. Kita akan coba membahas hal ini kepada kita semua supaya kita bisa menangkap satu pesan firman Tuhan buat kita semua ya. Dimulai dengan sebuah ayat Yohanes 8 ayat yang ke-36, dimerdekakan Yesus Kristus. Sebagai ayat pembuka, kita coba baca sama-sama ya. 2, 3. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka benar-benar merdeka. Siapakah anak? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus kalau sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar betul-betul sungguh-sungguh merdeka. Berapa banyak yang sudah percaya sama Yesus? Angkat tangan coba. Yakin sudah merdeka?
Dari apa? Haleluya. Dari apa? Itu akan saya bahas sedikit ya. Sebab merdeka harus tahu dari apa. Galatia 5 ayat yang kedua kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Kita yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dengan iman kita percaya sudah merdeka, pertanyaannya masih nggak ada kuk perhambaan. Mengikat hidup kita, terkhusus kuk yang mengikat tanpa kita sadar. Ingat iblis itu pinter banget. Dia itu sangat lihai, licik dan licin. Dia bisa mengikat tanpa kita tahu kita lagi terikat. Sama kayak tukang copet, kalau udah jago, udah lihai, dia copet kita tanpa kita tahu kita kecopetan. Tahu tuh sampai rumah, handphone kita udah hilang. Di mana nyopetnya? Kagak tahu, kita nggak sadar, itu lihai. Ya. Tapi kalau tangannya baru masuk udah ketahuan, wah itu pencopet baru itu. Iblis tuh pinter banget, makanya kita mesti kembali kepada firman Tuhan supaya kita bisa sungguh-sungguh merdeka, bukan cuma sekedar wacana, tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bilang sama-sama, jangan mau. Bilang kanan kirinya, hei jangan mau, jangan mau. Jangan mau lagi, amin. Paling enggak kalau udah jangan mau, udah ada niat baik lah. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ada sebuah gambar. The elephant is held back not by the puny rope but by its belief system. Artinya gajah itu diikat atau terikat bukan oleh tali yang lemah. Kalau kita lihat gambarnya itu tali pendek aja, tali biasa, tali lemah. Gajah itu harusnya kuat. Tapi yang membuat gajah itu nggak bisa kemana-mana karena belief sistemnya sejak kecil dia diikat oleh tali itu. Waktu kecil tenaganya belum begitu besar, jalan sedikit kakinya keikat, nggak bisa jalan lagi deh, sakit. Ya udah di situ-situ aja, segitu aja. Makin dia besar, tumbuh, tenaganya makin kuat, kakinya makin besar, tenaganya makin besar. Sebetulnya dengan sebuah hentakan singkat dan sederhana saja, tali itu putus. Tapi yang membuat dia nggak bisa kemana-mana, walaupun dia tumbuh besar, tenaganya besar, ototnya besar, sekali melangkah aja talinya putus, yang membuat dia nggak kemana-mana karena belief system yang dia bilang dari kecil, ini tali bikin kaki sakit. Tanpa dia sadar, dia diikat bukan oleh tali ujung-ujungnya, tapi oleh belief system. Belief system atau cara kita mempercayai sesuatu. Makanya metanoia adalah repentance, reconsider. Mari kita merujuk kembali kata pertobatan. Bukan cuma indah dinyanyikan, enak didengar, tapi kita mesti memahami metanoia adalah a change of mind, perubahan belief system. Metanoia adalah pertobatan. Dalam bahasa Yunani, Alkitab menerjemahkan sebagai pertobatan. Pertobatan adalah meta, perubahan, nous, pikiran atau akal budi. Metanoia artinya mengubah pola pikir, kepercayaan lama, sebuah belief system yang manusia lama kita punya, lalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baru, perspektif yang baru, yang mengubah kita punya belief system, cara kita percaya dan apa yang kita percaya, yaitu kembali kepada Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. So change your mind, turn to Jesus. Sebab seberapa lama kita ikut Tuhan, kalau mindset kita masih mindset lama, kita tuh nggak sungguh-sungguh tobat sebetulnya. Udah percaya Tuhan, masih takut, nyapu jam 6 sore, pamali katanya. Itu belief system. Udah percaya Tuhan Yesus, bilang rumah begini ciong, rumah begitu ciong, hong shui nggak jelek, hong shui yang bagus. Itu belief system. Jadi kita kadang-kadang masih membawa kepercayaan masa lalu ke dalam hidup yang baru. Lalu kita menjalani iman Kristen kita bukan dengan kembali kepada apa yang Alkitab katakan, tapi kepada apa yang nenek moyang kita wariskan kepada kita. Termasuk ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah, kalau dia tidak belajar firman dengan sebuah perspektif yang baru, dia akan bawa pemahaman masa lalunya kepada firman Tuhan. Lalu jemaat hanya menerima apa yang dikhotbahkan.
Makanya pengkhotbah itu harus belajar. Kita mesti mengerti ini mindset lama atau mindset baru. Ini belief system yang udah kusam atau belief system yang diperbaharui dalam firman Tuhan. Kita harus menguji apa yang kita percaya. Gajah punya kekuatan yang besar. Anak-anak Tuhan punya Roh Kudus di hidup kita. Tapi selama mindset kita tidak diperbaharui, kekuatan yang besar seekor gajah, kuasa Roh Kudus yang dahsyat di hidup kita tidak banyak mengubah hal yang baik di hidup kita. Sekali lagi, gajah itu besar, tenaganya kuat. Tapi kalau belief systemnya nggak berubah, dia diikat oleh tali kecil yang rapuh. Anak-anak Tuhan punya Roh Kudus, ada amin? Roh Kudus adalah pribadi yang maha kuasa. Kita diurapi dengan dahsyat, urapan dari tempat yang maha tinggi. Tapi pengurapan itu kalau nggak mengubah mindset kita, Roh Kudus nggak bisa kerja maksimal juga di hidup kita. Jadi kembali kepada merdeka dalam Kristus, berjaga-jaga dan waspada. Tidak semua yang dari Alkitab betul-betul Alkitab. Tidak semua yang dikhotbahkan betul-betul mindset yang baru. Makanya belajar. Kita anak Tuhan juga mesti belajar. Galatia 1 ayat yang ke-8 Paulus katakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu sesuatu Injil yang berbeda, Injil dengan belief system yang lama, daripada Injil yang adalah good news, kabar baik yang Paulus beritakan, maka walaupun dia memberitakan Injil, tapi kalau mindsetnya lama, nggak mendatangkan berkat, mendatangkan kutuk kata Alkitab tuh. Jadi ya, ini abad 21 zaman AI, jemaat Tuhan ya harus bisa menguji lah. Kalau kata saya, menguji buat kebaikan kita juga. Ibu-ibu aja kalau pilih mangga kan diuji-uji ya. Pilih, cium-cium dulu, pegang-pegang dulu, lembek apa enggak, wangi apa enggak. Beli mangga aja diuji. Masa dengar khotbah enggak diuji sih? Saya bicara sebagai pengkhotbah nih. Sebuah tantangan buat saya, Anda harus uji saya punya khotbah. Bahkan kepada siapapun yang khotbah Anda mesti uji. Buku-buku rohani Anda mesti uji. Lagu-lagu yang dibuat Anda mesti uji. Untuk siapa? Kebaikan kita masing-masing. Supaya kita betul-betul dimerdekakan. Ada amin? Di YouTube tuh banyak banget pengkhotbah. Anda gak akan temukan khotbah saya banyak di YouTube. Saya tidak suka masuk YouTube. Tapi ada banyak banget pengkhotbah di YouTube, saudara. Anda bisa uji apa enggak? Bisa uji apa? Kadang saya tuh kasihan banget gitu ya. Apa betul kesaksiannya seperti itu Alkitabiah? Apa betul dia ketemu Musa? Ada orang bilang saya ketemu Musa, ketemu Daud, ketemu Elia. Bolak-balik surga neraka kayak punya pintu tol. Apakah betul kayak begitu? Cek ke Alkitab. Ada orang dibawa ke neraka, lihat iblis menyiksa manusia di neraka. Apa betul kata Alkitab begitu? Jangan melampaui apa yang Yesus katakan dalam Alkitab catat. Itu menjadi para gospel. Bukan Injil gospel, tapi para gospel itu Injil yang dipalsukan. Lalu saya kasih tahu ya, kalau Anda membaca buku, mendengar kesaksian tentang iblis menyiksa di neraka, itu tuh paradigma lama. Hampir semua agama mengajarkan di neraka itu setan menyiksa manusia. Cuma Alkitab yang berkata, di neraka iblis setan disiksa oleh api neraka. Anda cek? Anda cek saudara. Agama Islam mengajarkan itu. Agama Buddha juga ada hukuman di neraka. Hindu juga ada. Semua agama kebanyakan, agama-agama dunia mengajarkan iblis setan menyiksa manusia di neraka. Cuma Alkitab yang membuka. Iblisnya takut masuk neraka. Waktu iblis ketemu Yesus, "Hai Yesus, mau apakah engkau? Waktuku belum tiba. Jangan jebloskan kita ke penjara neraka." Tuhan bilang, ya belum tiba waktunya. Jadi gimana sekarang? Ya udah kami keluar. Boleh gak masuk ke babi-babi itu? Boleh kata Tuhan tuh. Iblis aja mendingan masuk ke babi daripada masuk ke neraka. Sebab dia pun takut. Tidak mungkin yang disiksa di neraka itu menyiksa di neraka saudara. Apakah betul seperti itu? Diuji. Ada pendeta, ngajarin, ayo beli perak, ayo beli perak. Saya tidak ada kepentingan apapun saudara ya. Ayo beli perak, ayo beli perak. Pada FOMO tuh beli perak. Longsor 50% tuh. Hari ini tuh. Saya mau tanya, itu pendeta mau tanggung jawab apa enggak? Enggak ngerti firman,
bukan ahli ekonomi, ngomongin tentang keuangan. Amblas. Emas aja turun tuh 20%, 30%, perak turun 50%. Naik lagi enggak? Menurut saya mah kagak, saudara. Karena ini pendeta mesti jaga juga. Jangan dibayar yang punya toko perak, toko emas buat menginfluence banyak orang. Akhirnya siapa yang mau tanggung jawab? Suruh beli tembaga, aduh saudara. Beli emas masih boleh lah. Sebab bank-bank besar dunia juga simpen emas sebagai leverage. Tapi nggak ada yang simpen perak. Adapun kalau simpen sedikit sekali. Kalau kita gaptek tanya aja AI boleh nggak saya simpen emas, perak atau tembaga? Tanya. Saya kasih tahu jawabannya. Emas boleh, perak sedikit aja, tembaga jangan. Ini pendeta bilang beli tembaga. Terserah Anda mau beli atau enggak, itu uang-uangmu ya. Cuma saya mau kasih tahu, ujilah segala sesuatu. Sebab kalau you beli you rugi, itu pendeta nggak akan buy back you punya tembaga atau perak, saya jamin. Gak ada toko perak yang akan buy back kalau lagi longsor, saudara. Apalagi kalau dia punya stok banyak. Hukum ekonomi, simple. Maka ini harus hati-hati. Jangan aneh-aneh. Bulan minggu saya ketemu sama satu ibu, satu tante. Suaminya sukses, developer, saudara. Bangun banyak properti gitu kan. Lalu dia bilang, kita punya apartemen dan rumah di Batam katanya. Nggak ditinggalin, nggak dirawat, jarang ke Batam. Saya ngomong sama suami saya, jual aja lah Pi. Suami ngomong gini, tapi kata pendeta itu jangan dijual katanya. Saya ngomong, ya tante hitung-hitung aja. Untung apa rugi, apa manfaatnya. Jangan kata pendeta, you hitung. Iya tapi itu pendeta bilang jangan dijual, khusus yang ini katanya. Ada benernya, banyak salahnya terus terang aja saudara. Jangan ngurusin uang orang, itu sebagai pendeta jangan ngurusin uang orang saudara. Sebab kalau dia untung belum tentu bagi. Kalau dia rugi mau ngamuk sama siapa? Firman Tuhan aja bagi, ada amin? Biar masing-masing uji masing-masing, buat keputusan masing-masing, untung nikmati, rugi tangisi masing-masing. Injil yang lain itu paradigma lama membuat orang takut dan gak merdeka. Gak bisa jual dia punya apartemen, kemakan omongan rohaniawan. Tanpa dia sadar kayak gajah keikat kakinya. Ini orang pinter, sukses, developer, cari duit mah jago. Tapi dilemanya ya kadang orang pintar dan kaya sekalipun kalau udah ketemu rohani, mohon maaf, jadi kayak bodoh gitu loh. Kayak gak dipakai logikanya. Saking sebegitu kuatnya pengaruh spiritual dalam kehidupan manusia. Makanya the truth will set you free. Kebenaran harus memerdekakan. Saya nggak punya kepentingan, saya ingin Anda merdeka, Anda dibebaskan, Anda punya akal sehat, buat keputusan, pikir panjang, lihat konsekuensi, mudah-mudahan beruntung. Dari apa yang kita lakukan, Tuhan berkati. Ada amin? Jadi kembali kepada firman Tuhan. Dua kemerdekaan. Merdeka dari dosa dan merdeka dari dongeng. Ada dua menurut saya yang penting. Merdeka dari dosa, dibebaskan dari hukum dan kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya saya katakan jangan takut sama dosa. Alkitab bilang, hai dosa, di manakah sengatmu? Hai dosa, di manakah kuasamu? Sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib. Jangan takut sama dosa. Takutlah pada konsekuensi dosa yang tidak Tuhan angkat. Anda bikin dosa apapun ya, menurut saya kasih karunia lebih dari cukup. Tuhan pasti ampuni. Tapi susahmu, sakitmu, rugimu, menderitamu, luka hatimu, Tuhan gak angkat konsekuensi dosa. Makanya sebelum buat dosa pikir baik-baik kemana ujungnya hidup ini. Jangan sampai gak masuk neraka di sana, dunia ini jadi neraka buat kita. Sebab keputusan yang salah akibat berkubang dalam dosa. Upah dosa Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Tapi akibat dosa masih Tuhan buka buat kita. Merdeka dari dosa, yang kedua dari dongeng. Terbebas dari kebohongan dunia, belief system yang lama, tahayul, ajaran mistis yang menyesatkan rohani. Makanya ada dua kemerdekaan disimbolisasi dengan dua sakramen. Khususnya kita, Kristen, Protestan, Karismatik, dua sakramen. Kalau Katolik punya lebih dari dua ya. Dua sakramen penting itu baptisan, itu lambang persekutuan dengan kematian masa lalu. Dan hidup baru bersama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita hidup, ini masa lalu kita nih. Lahir dengan dosa,
gak percaya Tuhan, sampai pada satu titik mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, percaya semua dosa diampuni, ya dibaptis. Baptis itu adalah perubahan, metanoia secara lahiriah. Secara batin mungkin belum banyak berubah, tapi secara simbolisasi kita bilang hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Makanya kita diselam ya, waktu kita dicelup, manusia lama dibenamkan, dikubur. Waktu kita bangun, manusia baru lahir dan muncul. Dan kita menatap ke depan, masa depan sungguh ada, harapan tak akan hilang, hidup kekal Tuhan siapkan, aku berjalan di dalam dunia ini sebagai ciptaan yang baru. Nah, waktu jalan sebagai ciptaan yang baru, iblis tidak berhenti. Dia banyak sisipkan dongeng demi dongeng yang kita mesti uji. Makanya kita ambil perjamuan kudus, itu jangan jadi dongeng. Jangan jadi dongeng, saudara. Apa bedanya dulu Anda pasang hiyo di meja abu, sembah leluhur, kasih donat, kasih buah-buahan. Sekarang Anda taruh perjamuan kudus di meja riasmu, berdoa depan perjamuan kudus. Itu mindset lama, metodenya lama, barangnya beda, itu aja. Jangan sembah perjamuan kudus, itu tuh untuk mengingat. Waktu kita makan tubuh Tuhan, kita mesti bilang hidup Yesus masuk dalam hidupku. Sifat Yesus masuk di sifatku. Hidup Yesus mengubah hidupku. Waktu minum perjamuan kudus, dosa-dosaku diampuni. Hidupku disucikan, dikuduskan. Supaya ke depannya hidup kita lebih baik lagi. Katakan, lebih baik lagi. Makanya perjamuan kudus itu mengingat hidup Yesus. Bagaimana Yesus hidup, saya mesti hidup. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan dalam posisi saya, itu yang saya harus lakukan. Itu manfaat perjamuan kudus. Bukan jadi mistik, banyak dongeng di situ. Ada orang tukang kue teo, teman saya ceritain, saking percayanya sama minyak urapan tuh ya. Dia bikin kue teo, dia campur minyak urapan tuh. Supaya laku katanya. Yang bikin enak tuh minyak babi terus terang saudara. Bukan minyak urapan. Tapi kan mengubah belief system, ya kita mesti kasih tahu. Dia masih hidup dalam dongeng dan mistis. Ini yang masih banyak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kutuk masa lalu lah, luka batin gak selesai lah, itu kadang-kadang orang cerita tuh. Ada teman saya jatuh dalam perselingkuhan. Dia bilang, itu sih orang tua aku selingkuh. Saya bilang, gak ada hubungan ya. Kalau you selingkuh, jangan salahkan orang tuamu yang selingkuh. You selingkuh sebab kamu buat dosa. Jangan ini sih gen papa dan mama. Hei, jangan salahin siapa-siapa. You yang bikin orang tua disalahin. Gak ada tuh. Gak ada. You yang lihat, you yang mau, you yang buat, you tangguh akibatnya. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi ada yang ngajarin, kutuk keturunan nih. Yesus sudah selesaikan di kayu salib, masih ada yang ngajar kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, masih. Jadi kita takut, nggak merdeka, diikat sama tali kecil tuh. Belief system yang salah. The truth will set you free. Kebenaran memerdekakan kita. Makanya hari ini kalau kita ambil perjamuan kudus, there is no mystical in the perjamuan kudus. Yang ada adalah tubuh Tuhan, hidup Tuhan. Darah Tuhan, kesucian, kekudusan Tuhan. I must change. Saya mesti berubah. Anda mau tiap hari perjamuan kudus, bawa pulang perjamuan kudus, di rumah juga perjamuan kudus. Kalau ininya nggak berubah, hidupmu nggak akan berubah. Nggak akan berubah, saudara. Jadi mari anak-anak Tuhan, dua sakramen ini ya, baptisan satu kali seumur hidup, a change of mind. Perjamuan kudus, ada gereja tiap minggu, ada yang tiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali, bebas aja. Tapi mengingat bahwa hidupku bukannya milik aku lagi. Pikiranku bukan milik aku lagi. Perasaanku bukan milik aku lagi. Kata-kataku bukan milik aku lagi. Semua milik Yesus. Makanya harus berubah seperti Yesus. Berpikir, merasa, berkata, dan juga berbuat. Ada amin? Senggol dong. Hidup seperti Yesus makanya bilang. Tapi yang kayak gimana hidup kayak Yesus kan? Kalau nggak diajar kembali kepada firman Tuhan. Baptisan mengubur dosa. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang lama berlalu, yang baru datang. Tapi siapa yang tidak percaya dan dibaptis ya akan dihukum. Kisah Rasul 22 ayat 16. Sekarang mengapa engkau masih ragu? Jangan ragu. Kalau masih ada yang belum dibaptis tapi udah percaya Yesus ya, jangan ragu.
bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dosamu akan disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Masih ada yang belum dibaptis? Angkat tangan, ada? Siapa yang belum dibaptis? Gak angkat tangan? Gak mengaku? Oh, masih belum ya? Ayo Ci, baptis Ci kalau udah percaya ya. Ayo kok, baptis kok kalau udah percaya. Kenapa sih mesti dibaptis? Baptis itu ya, saya jelasin dengan sederhana gini. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Setuju ya? Kenapa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45? Sebab pada tanggal itu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang sudah kalah beberapa hari sebelumnya sebetulnya. Kalau Indonesia proklamasikan 19 Agustus, walaupun Jepang kalah 15 Agustus, Hirohito mengaku kalah 15 Agustus, tetap kita proklamasi ya 19 Agustus. Kalau Bung Karno, Bung Hatta tunda-tunda sampai 25 Desember, maka 25 Desember kita Natalan plus proklamasi Indonesia. Jepang udah kalah jauh-jauh hari. Iblis sudah kalah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Tahun 28 Masehi. Sudah kalah. Yesus disalib. Iblis kalah, dosa ditampung oleh Yesus. Kita baru percaya hari ini. Makanya jangan ragu, jangan tunda. Baptisan itu ya proklamasi. Saya sudah merdeka dari dosa dan maut oleh karena Yesus. Makin lama ditunda, ya makin lama proklamasinya. Itu pentingnya baptisan. Oke? Mengubur dosa manusia lama kita. Lalu setelah kita dibaptis, ciptaan baru, perjamuan kudus lah. 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perjamuan kudus melatih hidup kita beribadah dengan cara yang benar. 2 Timotius 4 ayat 4, jangan sampai kita memalingkan telinga dari kebenaran. Sudah ditebus, sudah dibaptis, masih membuka hati bagi dongeng-dongeng yang walahu alam. Yang sifatnya mistis. Saudara, orang itu ya, ada sebuah kalimat bilang gini, secara psikologi, kalau orang terlalu nunjukin kerohanian, mungkin dia tidak rohani. Kalau orang show off, pamer kekayaan, mungkin dia tidak kaya sebetulnya. Kalau orang di medsos pamer kebahagiaan, kemungkinan besar dia tidak bahagia. If you too much showing it, most probably you don't have it. Orang kalau terlalu banyak pamer uang, mungkin itu bukan uang dia. Sebab kalau orang yang punya uang, gak akan dipamer. Kenapa? Takut tiba-tiba teman yang udah 10 tahun gak telepon. Itu bukan mau kasih kangtau tuh biasanya tuh ya. Itu mau minta pinjam duit biasanya. Jadi kalau orang terlalu nunjukin rohani banget, jalan gak menapak bumi, tamasanya ke sorga, mungkin dia gak punya itu sebetulnya. Dia cari namanya validasi. The more spiritual a person, the more normal he lives. Lihat Yesus. Normal gak dia hidup? Normal banget saudara. Sangat normal. Anak Allah yang jadi manusia very normal. Kayak manusia biasa. Tukang kayu. Kayak manusia biasa. Bahkan tokoh-tokoh agama pun gak percaya sama dia. Even adik-adik Yesus gak percaya sama Yesus kok. Awalnya sebelum Yesus disalibkan. Mereka pun gak percaya. Kota Nazaret gak percaya sama Yesus. Saking normalnya dia hidup. So gak usah show off hidup ini. If you have it, you keep it. Kalau Anda punya, gak usah pamer. Orang gak puji juga gak hilang. Orang puji juga gak nambah. Yang kita punya simpan. Semakin rohani seseorang saudara, hidupnya semakin normal menurut saya. Tapi yang udah hidupnya mistis-mistis, so ini pesan saya, simple, hati-hati sama yang mistis-mistis tuh. Takut banyak bohongnya. Nanti mengikat hatimu lagi kepada apa yang menjadi keuntungan dia. Kenapa dia begitu? Bohong kalau dia gak mau cari untung mah, bohong saudara. Lihat India tuh, India. Lihat India. Tadi pagi saya sambil merenungkan firman Tuhan, saya lihat lagi sedikit YouTube. Di India saudara, ada satu orang bisa berhentiin kipas tuh. Pegang pakai tangan berhenti, disembah, bayangin tuh. Kipas muter di atas, pakai tangan dia stop, top.
Langsung orang sembah dia tumpang tangan pengikutnya. Saking gak pakai otaknya, mohon maaf saya ngomong ya. Sakti nih orang, bisa hentikan kipas. Kipasnya juga gak muter kencang banget. Itu manusia biasa juga bisa hentikan. Tapi ya saking terlalu spiritualnya hidup. Sampai, mohon maaf ya, tai sapi pun dia campur air dia minum, bayangin. Luar biasa, spiritual kalau nggak dibaring kebenaran itu jadi medan peperangan rohani yang sesungguhnya di mana iblis bekerja. Menipu banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Yesus tapi belum berubah mindset lamanya jadi mindset yang baru. Makanya ada 2 sayap rohani. Dari 4-5 poin saya bagi, ini yang paling penting. 2 sayap rohani adalah fides et ratio. Ini bahasa Latin, so. Fides et ratio. Fides itu iman, ratio itu logika. Iman dan akal budi tidak saling bertentangan atau bermusuhan. Melainkan 2 sayap yang digunakan oleh kita untuk menemukan dan menyatakan kebenaran. Kalau Anda baca buku, dengar khotbah bilang ini, beriman jangan pakai otak, jangan pakai logika. Anda mesti hati-hati. Sebab dukun pun ngajarin begitu. Kenapa orang dukun disebut orang pintar, yang datang orang bodoh, betul apa enggak? Makanya dukun orang pintar, saya orang bodoh, nggak pakai otak. Disuruh minum, ada juga pendeta tuh. Sudah mulai tiup-tiup akuanya, bagi. Minum, nanti kamu sembuh. Bawa ke tempat kerja, nanti kamu sukses. Aduh itu mistik, mohon maaf saudara, mistik. Banyak banget. Kita ini para pendeta ya idola para setan sebetulnya ya. Buat dipakai menyesatkan orang. Sebab sekali saya salah ngomong, berapa banyak disesatkan nih. Gimana saya klarifikasi kalau saya salah ngomong coba. Kalau saya ngajar salah, gimana klarifikasi? Gimana kalau jemaatnya 10.000 sekali khotbah salah, gimana klarifikasinya? Makanya idola para setan tuh para pendeta sebetulnya. Harus hati-hati. Jaga hati, jaga pikiran, jaga pengajaran, jaga hidup. Sebab kalau yang ini dipakai, salah ngajar, tersesat jemaat. Tanggung jawabnya siapa? Ini nih yang ngomong, tanggung jawab. Makanya belajar, sekolah, baca, renungkan. Saya mau khotbah ini, saya ulangi terus sampai jam 3 pagi loh saudara. Sampai saya yakin apa yang saya mau ajarkan ini. Enggak, pokoknya tanya AI. Sekarang mah nyiapin khotbah AI udah paling jago saudara. Enggak usah sekolah jauh-jauh. Tanya AI bikinin khotbah dong. Roh Kudus jadi tuh bahan tuh. Tapi kan kita mesti uji sebab setan pun bisa pakai AI. Menyesatkan dengan ajaran yang salah. Iman penting. Rasio juga penting. Ini 2 sayap. 2 sayap. Beriman aja gak pakai rasio bahaya. Rasio gak pakai iman liberal. Amerika, Eropa liberal gak butuh iman. Harus 2 sayap sama kuat sama besar. Anda lihat burung sayapnya kan sama besar. Sama kuat, sama panjang, sama lebar. Gak ada. Satu besar, satu kecil. Gak ada. Kecuali burung cacat. Tapi kalau burung itu mau terbang tinggi, harus sama kuat dan seimbang. Baru dahsyat. Ada amin? Bilang sama-sama. Sama kuat, seimbang. 2, 3. Imanmu harus kuat, logikamu juga harus kuat. Makanya beragamalah, berimanlah, pakai logika, pakai data. Itu penting banget. Anda diajar beriman gak pakai logika, hati-hati. Itu perdukunan. 2 bapak gereja bilang begini saudara. Agustinus dari Hippo. Credo ut intelligom. Aku percaya supaya bisa mengerti. Memang orang benar hidup oleh iman. Percaya dulu sama Yesus. Setelah percaya, ini pintu masuk kepada sebuah pengertian. Iman yang sehat dan celik. Tidak mematikan logika, melainkan menerangi logika. Sebab iman kita kepada salib Kristus dan pribadi dia, maka Roh Kudus akan pakai logika kita menerangi kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa Alkitab dicatat dan ditulis buat dibaca. Kenapa dibaca? Sebab dengan membaca kita belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu baca gitu ya. Anda midlife, usia 50, 60, 70 tahun, kalau nggak mau demensia, baca. Setelah baca, tulis. Setelah tulis, hafal dan renungkan. Anda tidak akan demensia. Om saya nih, 94 tahun. Hari apa tuh kita main golf? Hari Rabu saya main golf sama dia. Pulang golf, dia cerita.
Anda tahu om saya 94 tahun. Dia bilang, saya masih hafal nomor PLN dan PAM saya di luar kepala. Anda hafal gak? Virtual account saya hafal. Makanya gak demensia saudara. 94 tahun, hitungan masih kuat. Kalau main golf, saya main sama om saya, papa saya sama om saya yang paling tua ini 94 tahun. Yang nyatet tuh kan kita kalau main golf ada catatannya tuh ya, namanya kartunya tuh. Dia nyatet tuh angkanya berapa. Fandi berapa? Edi berapa? Benny berapa? Dia yang catat tuh 94 tahun. Saya gak nyatet. Ada Kedi kan, dia catat. Tapi dia mau catat tuh. Makanya waktu saya nyetir saya bilang, pantas ini om gak demensia. 94 tahun, hitungan masih jalan. Bayangin aja, nomor PLN dia hafal luar kepala tuh. Nomor PAM dia hafal. Virtual account dia hafal. Saya hafalin di luar kepala. Masih bisnis, masih jualan. Dia usahanya chat. Masih telepon, beli di sini, jual di sana, cuan berapa. Masih. Yang enggak jangan ditiru, masih main kasino juga. Jangan ditiru itu ya. Dia kalau nganggur ngapain om hari-hari om. Ya kalau saya enggak jualan chat, saya main kasino. Jangan, dosa om, dosa. Terus suruh ngapain coba? Main ke time zone. Dia bilang, ya cuma main 1000 aja, nggak main banyak supaya nggak pikun. Ada benernya juga. Untung nggak om? Kadang untung, kadang rugi katanya. Sehari untung berapa? Ya bisa menang 200. Habis menang ngapain? Saya stop katanya begitu. Tujuannya supaya nggak pikun Van katanya. Habis aku mau ngapain lagi? Bener juga kadang-kadang ya. Jangan, setelah ini kita main kasino, puji Tuhan pendeta. Jangan begitu juga. Kalau Anda udah 94 tahun mungkin boleh ya. Kalau masih muda jangan. Itu kebiasaan dia, tapi yang saya lihat tidak pikun sebab dia belajar sesuatu. Logikanya dipakai, logika dipakai. Makanya malas-malasan bikin Anda demensia. Saya punya tante, 70 tahun aja, demensia. Ngapain kerjanya? Tiap hari nonton TV. Tiap hari nonton TV. Dari bangun tidur sampai mau tidur, nonton TV terus. Demensia tuh, lupa nama saya, lupa nama anaknya, lupa dia punya emas simpan di mana, itu yang bahaya. Kalau Anda nggak dipakai logikanya, Anda demensia. Kalau secara spiritual Anda nggak dipakai logikanya, Anda jadi orang Kristen yang demensia. Setuju nggak? Thomas Aquinas bilang, fides quaerens intellectum, iman akan mencari pengertian. Orang beriman akan berusaha memahami apa yang dia percaya dengan menggunakan akal sehatnya. Bukan akal sakitnya, akal sehatnya. Dari pagi saya macet ya, makanya mohon maaf telat tadi. Macet di jalur kereta itu ya. Teman saya WA, dia ada kasus, ditabrak orang tuh, tangannya patah, giginya rontok. Dia tanya, Kok Fandi gimana ini? Dia mau restoratif justice katanya. Kok Fandi ada kenalan pengacara nggak? Sebenarnya ada. Dia pakai pengacara tuh, dia kirim suratnya, saya baca suratnya. Kok Fandi ada pengacara nggak? Ada, saya bilang. Tapi ya hadapi dulu aja. Dia restoratif justice kan? Iya, kita takut salah ngomong. Pokoknya kamu mesti ganti rugi, saya bilang. Kamu udah tanganmu patah, gigimu rontok, ditabrak itu orang. Restoratif justice, saya bilang saya temenin nanti. Iya takut kita nggak bisa ngomong, kita mau ganti rugi dong pengobatan kita, gigi kita 1 gigi implan 10 juta lebih, gigi 4 rontok, tangan patah, harus ganti rugi, harus saya bilang, nanti saya temenin. Tapi kalau mau pengacara ya bisa juga saya bilang, nanti saya bantuin. Tapi ini nggak usah pengacara saya bilang, saya temenin aja nanti, nanti saya bantuin ngomong. Kalau dia restoratif justice nggak mau ganti rugi, kita somasi saya bilang, baru pakai pengacara tuh, kita lanjutkan ke pidana, P21 kan, masukin penjara saya bilang. Kenapa begitu? Sebab saya udah bantu teman beberapa. Jadi yang dulunya takut pengacara karena udah ngobrol pengacara, ngopi sama pengacara, ngerti pola pikir pengacara, baca dia punya surat pengacara. Saya jadi tahu sedikit banyak. Data itu menguatkan saya punya keyakinan. Kenapa teman saya takut? Nggak punya data, nggak punya pengalaman, cuma percaya aja bisa menang. Dengan bukti tangan patah, gigi rontok, hanya percaya aja bisa menang, tapi jadi takut. Saya bilang kita pasti menang. Saya punya data, saya ngerti histori, saya pernah gaul sama pengacara, saya ngerti gimana orang bikin somasi, kenapa begitu? Karena data dan pengalaman. Sebenarnya saya bantuin lu besok ketemu, nggak usah pakai pengacara dulu. Kalau dia nggak mau ganti rugi, kita cari pengacara, kita somasi. Bukan mau menang kalah, bukan. Mesti tanggung jawab udah nabrak orang begitu dong. Tangannya patah, giginya rontok, oke kita lanjutkan. Kalau dia nggak mau ganti rugi saya bilang. Kita lanjutkan pakai pengacara. Somasi dulu, lalu
lapor laka lantas, lihat aja mau sejauh apa dia ikutin nanti. Tapi saya bilang jangan pakai pengacara. Saya yakin saya bisa bantu, saya bilang. Karena dari beberapa kasus saya dengan pengacara buat teman-teman saya tahu ini jalurnya kemana. Karena data itu menguatkan keyakinan saya. Teman saya nggak punya data, hanya punya keyakinan. Dikasih somasi pengacara, langsung takut tadi pagi telepon saya. Untung macet, bisa ngobrol tadi tuh. Jadi ya, keyakinan itu saudara ya, membuat kita jadi kuat imannya. Pengertian itu membuat kita lebih kuat imannya. Makanya belajar. Ada amin? Sedikit cerita sejarah Indonesia saudara, supaya Anda mengerti. Ini sebuah ilustrasi. Katakan, Indonesia merdeka. 2, 3. Sekali lagi, merdeka. Lebih kuat, 2, 3. Merdeka. Dimulai dari mana sih? Dimulai dari Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia terjadi, tahun 42 sama 45, sekutu Amerika ngebom 2 kota di Jepang. Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa Amerika ngebom 2 kota ini? Bukan Tokyo, bukan Sapporo, bukan Kyoto, bukan kota-kota lain. Kenapa 2? Anda tahu peperangan itu tidak bisa menang tanpa logika. Ini bukan Tuhan suruh bom Hiroshima Nagasaki. Saya yakin tuh gak begitu tuh. Kenapa Hiroshima Nagasaki? Sebab Hiroshima itu adalah pusat militer Jepang hari itu. Nagasaki itu kota pelabuhan tempat Jepang luncurkan kapal perang dia. Jadi 2 kota ini adalah 2 kota tempat Jepang simpan amunisi peperangan. Makanya dihajar oleh Amerika dengan bom atom. 6 Agustus, Little Boy, bom atom jatuh. 9 Agustus, Fat Man, bom atom jatuh. 2 kota ini ya melululantahkan kekuatan militer Jepang. Membuat Jepang tidak bisa melanjutkan peperangan. Itu loh saudara. Jadi nggak asal tembak. Anda kalau mau bisnis asal invest nggak akan untung. Anda mesti ngerti investnya kemana, bisnisnya apa, potensi keuntungannya gimana, captive marketnya kayak apa. Doa saja dengan iman, lepaskan uangmu, alamat habis. Jepang dengan iman lepaskan aja bom sembarang kota, nggak akan menang. Dia hajar 2 kota yang strategik, membuat jantung militer Jepang luluh-lantah. Nggak bisa lanjutkan peperangan, nggak bisa. 15 Agustus, Kaisar Hirohito menyerah pakai radio, diumumkan secara internasional. 15 Agustus Indonesia sudah merdeka. Ingat baptisan tadi? Ketika berita itu sampai ke Indonesia, anak-anak muda mendorong Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan dia tunda 2 hari, 17 Agustus, Indonesia proklamasi kemerdekaan. Padahal sudah menang dari 15 Agustus. Baru diproklamasikan 17 Agustus. Dan itu diakui 1 kali untuk selama-lamanya. 2000 tahun lalu iblis sudah dikalahkan. Hiroshima Nagasaki-nya iblis dibom oleh Yesus di kayu salib. Sudah menang. Tanggal baptisanmu adalah tanggal proklamasi kemerdekaanmu. Ada amin? Jadi itu gunanya baptisan sekali lagi. Kalau kembali ke konteks baptisan. Oke, balik lagi ke sejarah. 2 negara Agustus 1945 sama-sama Jepang dan Indonesia, saya bilang sama-sama mulainya. Jepang mulai 15 Agustus dari kekalahan dan kehancuran. Indonesia mulai 17 Agustus dari kemenangan dan kemerdekaan. Ada amin? Sejarah berjalan 81 tahun kemudian, saya mau tanya, maju mana? Cinta Indonesia, amin? Bilang sama-sama, NKRI harga mati, 2, 3. Bilang sama-sama, saya cinta Indonesia. Setelah 81 tahun kemudian, Jepang yang mulai dari kehancuran kekalahan, Indonesia mulai dari kemenangan dan kemerdekaan, maju mana? Maju mana? Siapa yang bilang Jepang? Gak cinta Indonesia ya? Maju mana? Ini gak bisa dijawab pakai belief system. Kalau orang, mohon maaf, IQ gorila katanya begitu ya. Maju Indonesia, pokoknya saya percaya dengan iman. Indonesia lebih maju. You beriman boleh-boleh aja. Tapi kan iman ada yang buta, ada yang celik. Yang membuat iman celik adalah apa? Data dan fakta. Terlalu banyak orang mabok agama. Beragama gak pakai logika. Anda lihatlah sekitar, saya ngomong-ngomong tuh.
yang teriak bela agama, atas nama agama dan segala macam tuh. Baru-baru ini kasus OT itu kan. Ya salah benar saya nggak tahu lah ada apa di balik itu semua. Tapi kan ujung-ujungnya kalau orang udah bela agama itu nggak pakai logika. Makanya agama itu sebenarnya baik. Orang beragama nggak pakai logika itu jadi jahat. Agama bisa bikin orang jadi jahat. Yesus disalib, siapa yang salib? Tokoh agama. Betul apa enggak? Yang rajin pelayanan, yang rajin khotbah, yang rajin perpuluhan tuh. Yesus mati oleh tokoh agama loh. Agama kalau nggak pakai logika ya dipakai setan bikin orang makin jahat. 81 tahun kemudian maju mana? Sekali lagi. Indonesia. Data nggak bisa bohong saudara. Jepang from zero to hero. Kenapa Jepang bisa maju? Bukan bim salah bim, abrakadabra bukan saudara. Setelah dia kalah, 5 tahun hancur, tahun 1945 dibom, 1950 menentukan tujuan. Waktu Jepang kembali reshuffle menentukan tujuan, itu Amerika masuk lagi, saya baru tahu tuh. Rupanya semua ini cuma perang dagang, urusan ekonomi. Jepang mau bangun lagi, Amerika yang ngebom hancurkan Jepang, dia masuk lagi invest di Jepang. Hari ini tuh Jepang salah satu sekutu terdekatnya Amerika tuh, hopeng banget hari ini. Padahal Jepang dibikin hancur oleh Amerika tuh. Masuk lagi setelah 5 tahun tuh memang Amerika ini tukang dagang ya. Apapun yang terjadi ini Selat Hormuz, acak-acak urusannya dagang saudara, urusannya dagang. Duit cuan, itu aja. Negara ini berdagang sebetulnya dengan negara yang lain. 1950 Jepang menentukan sebuah tujuan. Tahun 60 Jepang bangkit jadi negara industri tekstil. Tahun 70 Jepang bangkit jadi negara industri baja. Tahun 80 Jepang bangkit negara industri otomotif Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, Nissan, Jepang saudara. Sekarang Cina udah mulai menyusul. Tahun 90 jadi negara industri elektronika. Sanyo lah, Sharp lah, Changhong, bukan Changhong ya. Abad 21 Jepang jadi salah satu negara industri terbesar di dunia. Nggak bisa bohong, GDP itu kekayaan sebuah negara. Amerika nomor 1, 32 triliun US dollar. Cina nomor 2, 20,85 triliun US dollar. Jerman, 5,45 triliun US dollar. Jepang, 4,38 triliun US dollar. Indonesia, sepertiganya Jepang. Nggak bisa bohong data ini. You mau punya iman segede gunung apapun, it doesn't change the fact. Nggak bisa ubah data. Kenapa begitu? Ini penting banget. Jepang setelah kalah menetapkan sebuah tujuan yang realistis. Indonesia setelah menang masih diadu domba. Masih diadu domba saudara. Bahkan kemarin aja nih Piala Dunia nih iseng-iseng doang ya. Piala Dunia aja Jepang, timnas Jepang itu bisa jadi negara pertama yang mengamankan tiket masuk Piala Dunia pada 20 Maret 2025 kemarin tuh. Dia bisa masuk di grup F lawan Belanda, Swedia, mulus masuk babak 3-2 besar, kalah 2-1 sama Brasil. Dia bisa masuk ke Piala Dunia betulan. Indonesia udah kalah di penyisihan Asia. Dihajar Irak 1-0, 12 Oktober 2025. Indonesia negara maju, menang, merdeka, 17 Agustus 45. Bola aja nggak bisa menang. Kemarin saya lihat tanding bola desa, itu wasit digebugin saudara. Gimana mau masuk Piala Dunia coba? Saya bilang apa salah wasit sih? Pemain gebugin dia, penonton turun gebugin. Nggak tahu mati apa enggak tuh. Ini kesebelasan desa, bayangin aja coba. Aduh gimana bisa menang? Apa yang salah? Mindset. Otaknya nggak jalan, mohon maaf ya. Indonesia luar biasa saudara. Kadang sedih lihat ini saudara. Born hero, don't die zero. Jepang, from zero to hero. Kita lahir hero, kaya, don't die zero. Indonesia, produsen CPO nomor 1 dunia. Tuhan yang kasih. Eksportir utama karet, kakao, kopi, rempah-rempah. Produsen batu bara terbesar ekspor dunia. Produsen timah kedua terbesar. Cadangan besar emas, tembaga, bauksit terutama uranium buat bikin bom nuklir. Kelimpahan kekayaan ikan di laut.
kekayaan hutan, yang sekarang illegal, lodging segala macam itu saya tanya AI, malas ngitung tanya AI, kalau semua kekayaan Indonesia, daratan, lautan dan udara dikumpulin, kira-kira GDP-nya berapa banyak hasilnya? AI bilang 550 ribu triliun. Kalau dibagi ke 280 juta rakyat, satu KTP berhak dapat 2 miliar. Jadi paspor paling mahal di dunia, paspor hijau seharusnya. Bilang kanan kirinya, KTP-mu 2 miliar, bilang. Banyak orang cari, wah PR Australia, PR Kanada. Banyak orang cari, wah green card Amerika. Hey, kita punya KTP itu harusnya 2 miliar. Begitu lahir, berhak dapat 2 miliar. Harusnya Indonesia tidak miskin. Katakan, tidak miskin. Tapi kenapa jadi miskin? Sebab mindset kita hanya lihat tanah, tancap ubi, makan singkong. Mindset Amerika, lihat tanah, ke dalam ada apa? Uranium. Itu aja bedanya, saudara. Bisa temukan uranium pakai apa? Logika. Tancap singkong pakai apa? Iman. Tancap, minggu depan makan singkong. Tapi kalau pakai logika, pakai satelit, dia foto, kedalaman sekian banyak, ketemu tuh harta yang sangat luar biasa. Balik lagi, belief system. Belief system hanya bisa berubah dengan good education. Dengan pendidikan yang baik. Makanya firman Tuhan tuh mesti mengajar kita. Bukan cuma nambah iman, nambah pengajaran, pengertian, pengetahuan. Supaya sayapnya sama kuat dan seimbang. Faktor fundamental, ini yang penting saudara. 1945 ketika Jepang kalah, pemerintah Jepang menyelamatkan 2 generasi utama. Pertama anak-anak, kedua pengajar dan guru. Kenapa 2 generasi? Mereka bilang gini, di tangan kita orang tua Jepang kalah dan hancur. Di tangan anak-anak kita Jepang harus bangkit dan maju. Pemimpinnya udah ngomong gitu. Supaya anak-anak bisa kembali pulihkan Jepang, yang kita mesti selamatkan guru dan pengajar yang akan ajar anak-anak kita. Kejadian saudara ini. Kejadian. Makanya negara yang maju pasti pendidikannya bagus. Betul nggak? Gereja yang sehat pasti firman Tuhannya bagus. Orang tua yang baik pasti mendidik anak-anaknya dengan bagus. Sebab yang bisa mengubah belief system cuma good education, belajar dari Jepang. Selamatkan guru dan pengajar supaya anak-anak bisa bangkit. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, Matius 28 ayat 19 dan 20 baca sama-sama 23. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid, bukan jemaat, murid. Enggak semua jemaat itu murid. Enggak semua jemaat itu belajar. Enggak semua jemaat itu mengalami perubahan mindset. Enggak semua pendeta itu pengajar. Enggak semua pendeta itu baca Alkitab dengan baik. Tuhan bilang jadikan murid, kenapa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi pola kemerdekaan rohani pertama bertobat, kenal Yesus, terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, dibaptis, setelah dibaptis belajar sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Supaya kita buang semua toksik, dongeng-dongeng, belief system yang lama. Kita buang, diperbaharui, dicuci bersih oleh firman Tuhan. Ini adalah panggilan hidup merdeka. Ayat terakhir, 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan nonton TV doang, kayak tante saya jadi demensia tuh. Tapi mesti belajar, mengingat, membaca, menghafal, mempraktekkan firman Tuhan. Supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Muridnya Yesus. Galatia 5:13, janganlah mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi. Melainkan layani seorang akan yang lain dengan kasih. Baru kita bisa mengetahui, mengalami, mengecap kebaikan Tuhan sungguh-sungguh. Immanuel beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Merdeka. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita. Bacalah Alkitab, belajar, dengar khotbah yang sehat, pakai logika supaya iman kita bukan cuma tambah kuat, tapi bisa bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Tundukkan kepala kita sekalian, kita doa sama-sama. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kembali Tuhan mengajar dan mengingatkan kami firman Tuhan ini. Menjelang
perayaan proklamasi Indonesia yang ke-81 tahun, kami kembali diingatkan bahwa kemerdekaan dengan semua warisan, tanah, harta, kekayaan yang Tuhan berikan di bumi Indonesia harus kami kelola dengan ratio yang sehat. Bukan cuma kami percaya, beragama, beriman, Indonesia negara yang beragama dan bertuhan. Bukan cuma itu, tapi juga harus jadi bangsa yang berpendidikan, berpengetahuan, pintar, pandai, mengelola apa yang Tuhan percayakan di bumi Indonesia ini. Dalam kehidupan rohani juga sama, kami punya kekayaan sorgawi lewat pribadi Roh Kudus yang memenuhi hati kami. Segala karunia, talenta, mina, apa yang Tuhan punya dikaruniakan kepada kami. Kami harus bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Beriman dengan bertanggung jawab. Beriman dengan akal sehat, akal waras, logika yang takut akan Tuhan. Supaya hidup kami bertumbuh dan berkembang. Dan metanoia, pertobatan, bukan hanya wacana agamawi saja, tapi jadi betul-betul realita yang mengubah hidup kami, bahkan nasib kami ke depan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi ini. Berkati jemaat Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati kami yang hadir. Supaya firman Tuhan bisa sungguh-sungguh mengubah belief system, paradigma iman kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Merdeka, puji Tuhan.